Halo semua, selamat datang di Renan ID. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat sebuah tampilan dari salah satu bagian website, yaitu slider, dengan menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript secara vanilla, atau kita tidak menggunakan plugin dalam pembuatan slidernya. Nah, di sini kita akan sambil belajar juga terkait dengan dokumen objek model yang ada di JavaScript-nya. Makanya kita pakai JavaScript secara vanilla. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk mempersiapkannya, kalian tinggal menggunakan Visual Studio Code ya sebagai text editornya atau text editor lain. Kemudian kita butuh juga web browser untuk mengetes project kita nanti. Dan sekarang kita akan mencoba untuk langsung membuat projectnya dari kita membuat folder terlebih dahulu. Jadi silakan membuat sebuah folder. Di sini saya membuatnya di desktop ya biar lebih mudah mencarinya. Di desktop, kemudian kita buat sebuah folder baru dengan nama slider_js. Nah, seperti ini. Atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian namanya. Nah, kalau sudah, kita bisa buka slider_js ini. Kemudian kalau kalian sudah menginstal Visual Studio Code ya, kalian bisa langsung membuka project ini dengan cara gunakan cmd di sini. Kalau sudah, kalian bisa masukkan perintah kode spasi titik. Nah, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code langsung bisa seperti ini ya. Nanti kalian akan langsung masuk ke dalam project kalian di sini slider_js. Jadi langsung nggak perlu kalian pilih file atau open folder. Sebenarnya bisa juga tinggal di drag and drop ya, jadi tergantung preferensi kalian masing-masing saja. Nah, kalau sudah kita masuk ke slider_js, ini kita close saja. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat sebuah file baru nih, file HTML-nya ya sebagai pondasi utama dari sebuah websitenya. Jadi kita bikin file baru dengan nama index.html. Kita bikin struktur dasarnya dulu di sini indeksnya. Jadi kita buat HTML, kemudian kita kasih misalkan slider keren. Nah, untuk komponen pembangunnya sebenarnya slider kita sangat sederhana ya, karena kita nggak membuat komponen lain. Jadi kita cuman fokus ke slidernya. Jadi nanti mungkin nggak banyak nih untuk HTML-nya, karena kita cuman fokus ke satu elemen yaitu slider. Kita cukup butuh di sini untuk penampung dari slide-slide-nya. Jadi kita bikin div slider_container untuk menampung beberapa slide-nya ya. Terus di dalamnya sini kita berikan div titik slider aja atau slide ya, slider. Kita buat slider. Nah, di dalam slidernya kita bisa tambahkan image gambarnya. Oke, di sini gambarnya. Jadi nanti ini tuh untuk komponen yang ini itu adalah komponen slide-nya gitu. Terus ada gambarnya juga di slide-nya biar gak monoton. Setelah itu, nanti ini kita isi ya, nanti aja, tapi di bawahnya sini kita berikan caption, div titik caption. Untuk tulisannya di bawahnya. Caption misalnya di sini kita kasih H1 selamat datang. Kemudian P, hari ini kita belajar slider misalnya dengan JavaScript. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita sudah membuat satu komponen slider ya, yang nanti akan bergantian antara satu slide dengan slide lainnya. Jadi nanti untuk kedepannya, ini kan karena kita mau ngetes dulu tampilannya, jadi kita belum membuat slide-nya itu bergerak atau berganti-gantian tampilnya. Kita baru mau melihat tampilannya terlebih dahulu, maka kita cukup butuh satu slider doang. Nanti kalau misalkan sudah banyak, sudah kita buat JavaScript-nya, slidernya ini akan kita tambah gitu. Jadi karena sekarang kita masih mau melihat tampilan dengan HTML dan CSS dulu, maka slidernya kita cukup satu dulu gitu. Kita bisa sambil mempersiapkan untuk gambarnya, kalian bisa download gambarnya. Kalian bisa cari di unsplash.com atau kalian cari di Google saja gambar-gambar yang kalian inginkan. Misalnya di sini saya download satu, terus ini juga saya download, oke, 2, terus ini 3.
Oke, sebelumnya juga sudah saya download ya ini ya. Makanya ada angka satunya kayak gini, nggak apa-apa. Kita buka saja. Kalau kalian sudah di-download ya. Oh, bukan dibuka ini, dibuka foldernya. Nah, seperti ini. Saran saya ketika kalian sudah mendownload filenya, silahkan diubah namanya ya. Diubah namanya, ini yang lama saya hapus aja dulu ya. Yang ini saya hapus saja, nggak apa-apa. Saran saya kalian ubah nama dari filenya. Dan kalau misalkan ada yang terlalu besar seperti ini ya, 11 MB ini kita cari yang kecil aja ya. Kalau bisa jangan yang terlalu besar biar nggak terlalu berat nanti rendernya. Nah, misalkan ini yang 11 MB kita hapus saja. Di download. Nah, ini yang 11 MB saya hapus karena terlalu besar nanti takutnya berat ya. Nah, seperti ini misalkan kita punya tiga gambar. Nah, gambarnya ini kita ubah namanya. Misalnya slider 1 gitu. Terus ini kita ubah namanya jadi slider 2. Ini kita ganti namanya jadi slider 3. Nah, kita sudah punya 3 slider. Di sini gambarnya nanti silahkan kalian cari gambar kalian, preferensi kalian masing-masing. Kalau sudah dapat gambarnya, kita tinggal copy gambarnya. Terus kita masuk lagi ke tadi folder project kita yang ada di desktop, misalkan slider.js kalau sudah di copy. Nah, di sini kita tinggal bikin folder baru untuk menampung gambar-gambar kita ya. New folder, images. Di dalamnya baru kita paste. Nah, jadi seperti ini. Di dalam slider_js ada images, ada index.html. Di images ada gambar-gambarnya seperti ini. Nah, tinggal kita eksekusi. Coba kita panggil salah satu aja di bagian sini src-nya, yaitu images _slider 1. Seperti ini. Kita coba lihat tampilannya. Harusnya tampilannya masih sangat jelek sekali ya, karena kan kita belum menambahkan CSS nih. Kita coba lihat dulu, nggak apa-apa. Kita coba buka. Seperti ini ya tampilannya ya, belum jadi apa-apa ya, dan masih berantakan, gambarnya terlalu besar juga. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat CSS-nya agar tampilannya lebih bagus gitu. Kita langsung buat saja. Di sini kita bikin file baru namanya style.css. Kita bikin file ya, style.css. Untuk isinya yang pertama kita buat bodinya dulu. Untuk semua komponen ya, font family, fonva kita pilih yang Segoi UI aja nggak apa-apa. Terus kita kasih lagi marginnya 0 biar nggak ada marginnya. Terus kita kasih background misalnya biar backgroundnya itu nggak putih ya, nggak putih banget gitu. Ada pembedanya lah, F0, F2, F5 misalnya seperti ini. Jadi dia putih tapi nggak putih-putih banget gitu. Nah, terus di bagian slider container yang ini, slider container kita panggil ya, titik slider container. Nah, di slider containernya ini kita kasih posisinya absolute. Terus width-nya kita nggak mau dia 100% ya, kita kasih 90% aja nggak apa-apa. Setelah itu kita kasih max width-nya 1200 pixel. Habis itu kita berikan height atau tingginya misalnya kita berikan 500 pixel dulu, nanti kalau kurang tinggi ditambahkan lagi. Terus kita ketengahkan dengan margin 0 auto. Ini ketengahkan ya. Setelah itu kita kasih margin martopnya 100 pixel misalnya. Kalau terlalu tinggi nanti bisa dikurangin. Border radius kita kasih 12 pixel. Kemudian kita berikan box shadow, kita kasihkan semacam bayang-bayang ya. Box shadow 0, kemudian 10 pixel, ada 25 pixel, dan warnanya kita bisa pakai abu-abu ya mungkin. Jadi kalau misalkan warnanya kurang pas, kita ganti saja warnanya. Nah, seperti ini. Kita kasih warna ya seperti ini coba. Jadi kalau misalkan warnanya box shadow-nya kurang bagus, kita tinggal ganti warnanya. Nah, kalau sudah di bawahnya sini kita tambahkan dot slider,
komponen yang ini, slider. Untuk slidernya ini kita kasih positionnya posisinya juga absolut ya untuk slidernya ini. Terus kita berikan top 0, kemudian leftnya 0, right-nya 0, bottomnya 0. Nah, kenapa ini 0 semua? Biar dia itu sorry untuk bottom sama topnya jangan kita kasih 0 ya. Bottom sama right-nya nggak usah kita kasih 0, cuman top sama left-nya doang. Karena biar nanti dia itu stick to the top and to the left gitu. Jadi dia acuannya di atas sama di kiri. Terus kita berikan width 100%. Habis itu height-nya juga 100%. Kemudian opacity-nya 0 untuk slider. Karena nanti kan ada yang aktif gitu. Slider, terus kita kasih transition ya buat animasinya nanti. Transition itu opacity nanti kita buat animasinya 1S in out. Nah, masuk dan keluar. Terus ini kan opacity-nya 0 nih. Kita tambahkan di bawahnya sini untuk slider active. Jadi ada slider active. Di sini kita berikan opacity-nya 1. Nah, ini maksudnya apa? Slider active. Jadi ketika kalian ngasih kayak gini, spasi slider, spasi aktif. Nah, ini yang dimaksud dengan slider active. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, nggak terjadi apa-apa ya karena belum kita panggil CSS-nya. Kita panggil dulu di sini. Menggunakan link, terus kita langsung panggil style.css. Oke, seperti ini, sangat sederhana sekali. Kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya, masih di luar harapan kita karena image-nya belum kita masukkan. Sorry, ada yang kurang. Titik slider spasi img. Jadi yang image ini, gambar ini belum kita atur ya untuk posisi dia. Jadi yang untuk image ini kita kasih width-nya 100%, kemudian height-nya 100%, object fit-nya cover biar nggak gepeng, terus display-nya block. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Oke, lumayan ya hasilnya seperti ini. Kita sudah mendekati tampilannya. Kita cek dulu slider container. Oke. Oke, seperti ini. Terus kita coba tambahkan lagi untuk yang bagian caption ya. Bagian caption. Dan ini harusnya untuk bodinya ini ke tengah dia ya. Slider container, width, max width-nya, height. Oke, harusnya sudah pas ya. Kita tambahkan lagi di slider container ini di bawah box shadow ya. Kita kasih overflow hidden coba. Biar dia nggak keluar-keluar nanti kalau misalkan ada yang kelebihan. Nah, ini yang tadi harusnya kan dia ada di atas ini nih untuk captionnya. Makanya kita kasih overflow hidden biar dia kalau yang di bawahnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal tambahkan lagi untuk yang bagian caption ya. Untuk yang bagian caption kita tambahkan di sini titik caption. Nah, captionnya ini kita kasih positionnya absolute, terus bottomnya 0, leftnya 0 biar dia ke kiri dan ke bawah, right-nya juga 0. Terus kita berikan colornya warna putih aja untuk teksnya F. Oke. Terus kita kasih background color juga boleh RGBA. Dan di sini kita kasih 0. RGBA itu dia red, green, blue dan alpha ya. Alphanya itu transparasinya 0. Terus di sini 0,5 misalnya seperti itu. Nah, background color sudah. Terus kita berikan text align left. Nah, biar dia ke kiri. Kita lihat hasilnya.
Nah, dia akan muncul di sebelah sini nih. Jadi kalau RGBA-nya kalian naikin lagi, ini 5-nya misalkan jadi 8, nanti dia akan semakin gelap gitu di dalamnya sini. Terus kita bisa tambahkan border radius ya, atau nggak usah, nggak perlu ya, ini sudah pas ya. Sudah ada lingkaran di sini, ini nggak perlu kita kasih lingkaran juga, jadi nggak perlu border radius. Terus kita tinggal atur untuk caption H1-nya. Untuk caption, oh ya paddingnya belum ini ya, dia terlalu mepet nih, terlalu mepet di sini. Kita berikan padding. Paddingnya adalah misalnya 50 pixel. Nah seperti ini. Kalau terlalu besar kita bisa kurangin ya, atas bawahnya misalnya cuma 30 pixel, kanan kirinya 50, jadi atas bawahnya dan kanan kiri beda. Nah seperti ini. Terus kita bisa tambahkan caption H1. H1-nya kita berikan font size 1.5 rem misalnya. Terus marginnya 0, biar nggak ada margin di bawahnya. Marginnya 0. Terus font weight-nya bold atau bolder. Setelah itu untuk caption yang P ini kita berikan font size, kita kecilkan ya jadi 1 rem aja ya, 1 rem. Marginnya juga 0. Nah seperti ini, biar dia saling berdempetan H1 sama P nya, yang bagian ini H1 dan P. Kita coba lihat hasilnya. Nah seperti ini ya kurang lebih ya, tampilannya sangat sederhana sekali. Dan di sini kita coba pingin menengahkan untuk slider kita ini, biar dia itu ke tengah, nggak di sini gitu. Harusnya menggunakan margin 0 auto harus sudah bisa ya. Margin 0 auto, coba ini kita hapus. Oke, margin topnya berhasil, berarti yang ini nggak kepanggil. Kita coba cek dulu inspect element. Oke, di sini slider container. Oke, marginal auto untuk bodinya. Oke, di sini dia nggak mau ke tengah ya untuk slider containernya. Biasanya kalau nggak mau ke tengah seperti ini, tinggal kita berikan sebuah display flag di bodinya sini, atau seperti ini ya. Di bagian ini dari sini sampai sini kita cut ctrl-x ya. Terus kita berikan sebuah div titik slider layout seperti ini. Nah, baru dalam slider layout kita paste dan kita rapihkan seperti ini. Jadi lebih rapih. Nah, slider layoutnya ini tinggal kita bikin di style.css, slider layout, displaynya jadi flex, terus justify contentnya center seperti ini. Jadi slider layout itu berfungsi sebagai display flag dan juga justify content center. Kita coba cek hasilnya. Nah, dia bakal ke tengah ya. Jadi sudah berhasil. Kita tinggal tambahkan ini tadi, div slider layout, yang terus yang di ini kalian masukkan ke dalam slider layout. Oke, sudah berhasil nih kita membuat tampilannya. Mungkin kita tambahkan sebuah titik-titik di sini ya, atau control, dan juga tinggal next sama pref. Di sini tombol next sama tombol pref. Next untuk slider lanjutnya, pref untuk slider sebelumnya. Jadi kita tinggal tambahkan di sini ya indeksnya. Sekarang kita tambahkan tombol next sama prefnya. Kita tambahkan untuk button seperti biasa. Nah, buttonnya kita berikan class navpref atau previous. Nah, untuk simbolnya sebenarnya kalian bisa menggunakan font awesome ya. Cuma di sini untuk mempersingkat dan mempermudah, kita pakai simbolnya HTML langsung ya. Jadi bisa pakai dan terus pagar. Dan di sini ada 194. Nah, ini kode untuk previous. Nah, untuk yang next ini kita copy saja. Next itu 95. Nah, ini kita ganti jadi next. Buat nyari ini dari mana dapatnya yang simbol-simbol ini, yang dan segala macamnya ini, itu kan sebenarnya tinggal cari aja di sini namanya HTML simbol kode ya, kayak gini ya.
HTML simbol kode. Kalian bisa cari di sini yang lengkap, Toptal atau di Wetrischool juga boleh. Nah, ini banyak sekali nih simbol-simbol HTML yang bisa kalian pakai. Tinggal kalian copy aja di bagian ini nih, HTML kode. Nah, ini. Dan pagar 98 dan segala macamnya ini. Ini banyak sekali simbol-simbol bawaan dari HTML-nya. Kalau sudah, dua ini sudah, kita coba refresh. Nah, di sini nggak tampil apa-apa ya, karena tadi kita kan overflow hidden. Oh ya, tampil tapi dia di atas nih. Nah, kita tinggal nanti bikin dia. Oh, sorry, ini salah. Nggak di sini ya tempatnya ya. Harusnya di dalam slider container, ini salah. Kita cut aja. Kita ctrl-X. Kita masukkan di sini ya. Sorry, tadi salah. Masukannya di sini. Nah, di sini. Karena dia harusnya nggak muncul ya. Tuh, harusnya nggak muncul karena dia munculnya di bawah sini nih. Nanti tinggal kita taruh di sini, bagian sini dan bagian sini. Oke. Kalau sudah ini navpref sama next-nya di bagian style.css, kita tinggal tambahkan nih navigasinya di bawah sini ya. Untuk elemen navigasinya, titik nav di sini kita kasih positionnya absolute lagi, masih sama ya absolute. Terus di bagian sini kita berikan top 50% biar nanti ada spasinya dari atas. Tapi jangan lupa kita berikan transform terus translate Y sebesar minus 50%. Biar dia itu ke tengah, benar-benar di tengah gitu. Nah, untuk backgroundnya sendiri, background kita berikan warna putih yang F ini. Terus colornya, warnanya kita berikan warna hitam aja, atau nggak usah kita tulis ya, otomatis defaultnya warna hitam. Terus kita kasih border, bordernya none, nggak ada bordernya untuk tombolnya. Terus font size-nya 2 rem. Setelah itu paddingnya kita berikan 15 pixel. Kursornya kita kasih pointer biar nanti kalau di select itu dia ada semacam pointer ya di mouse-nya. Contohnya kayak gini. Nah, ini kan kalau kita select nggak muncul apa-apa nih pointernya nih. Kalau kita refresh, nah ini udah muncul nih. Nah, akan ada pointer seperti ini nih di mouse-nya. Itu kursor. Terus kita tambahkan lagi width-nya 60 pixel, height-nya juga 60 pixel. Terus kita kasih display-nya flex. Dan kita kasih justify content-nya center. Alignment itemnya juga center. Biar dia ke tengah gitu. Terus bisa kita kasih transition. Cityon, yaitu background color 0,3s EASE. Ini nanti ada transisinya. Jadi kalau nanti kita coba untuk navnya ini, dia akan ada animasinya ketika dia berubah gitu. Terus kita kasih z index sebesar 10. Nah, seperti ini. Ini bagian nav. Untuk nav ini keseluruhan ya, untuk yang pref maupun yang next. Sekarang kita tambahkan lagi biar dia tuh nggak jadi satu di sini nih. Dan jadi satu di sini nih, kita pisahkan. Misahkannya yaitu pakai nav titik lagi untuk pref. Kita berikan yang pref berarti left-nya 0 biar dia ke kiri. Border radiusnya, nah ini searah jam-jam nih, 0 paling pojok atas kiri. Terus di sini kita kasih 20%, spasi 20%, spasi 0. Nah, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Yang pref nggak kelihatan apa-apa ya karena masih ketimpa sama yang next. Kita tinggal copy, tambahkan untuk yang next. Nah, next ini tinggal kita ganti jadi right. Nah, right. Terus bordernya karena ini berubah juga jadi 20% untuk yang pojok kiri atas. Terus ini 0, ini 0, dan ini 20%. Seperti ini. Karena biar lengkungannya itu berbeda. Nah, di sini sudah ada lengkungannya. Di sini juga sudah ada lengkungannya, seperti ini tampilannya. Oke, sudah mulai terbentuk ya untuk tampilan dari bannernya.
Dan kita tambahkan elemen terakhir untuk di dalam ini slider kita ya. Elemen terakhir yaitu kita tambahkan untuk dots-nya atau titik-titiknya. Nah, untuk titik-titiknya di HTML sebenarnya sangat gampang sekali. Kita tinggal tambahkan di bawahnya sini ya, bawahnya tombol ini. Tambahkan div titik dots container. Nah, untuk isinya nggak perlu kita isi. Nanti kita ngisinya dia menggunakan JavaScript. Oke, untuk tampilannya seperti ini saja. Untuk HTML. Nah, untuk CSS-nya kita tinggal tambahkan yang dots container ini ya. Saya lupa. Di CSS tinggal kita tambahkan dots container di sini titik dots container. Seperti ini. Positionnya pasti sama, absolute. Terus kita kasih bottomnya 25 pixel, jadi ada spasi di bawah sebesar 25 pixel. Untuk leftnya 50%, tapi kita perlu transform ya, translate-nya adalah translate X karena secara vertikal ya, secara horizontal minus 50%. Terus kita berikan displaynya flag seperti ini. Gapnya kita kasih 10 pixel, Z indexnya 10. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal tambahkan di bawah sini untuk titik dotnya aja. Kan tadi dots, nah ini dotnya yang titik-titiknya. Kita kasih width 12 pixel. Height-nya juga 12 pixel. Terus background-nya kita kasih RGBA. Di sini warnanya putih ya, 255 berarti 255 dan di sini kita kasih background color-nya 0,5. Nah, kalau sudah di sini kita berikan border radius. Border radiusnya kita kasih 50% biar dia lingkaran sempurna. Cursornya juga pointer. Terus transitionnya nanti sama kita tetap buat ya, background color 0,3s. Terus ada lagi transform 0,3s. Jadi ada dua animasi, background color 0,3s dan juga transformnya 0,3s. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan lagi di bagian bawahnya sini titik dot titik aktif, titik dot titik 2 hover. Jadi ketika dia diarahkan mouse-nya, kita kasih background color, misalkan warna colornya kita kasih warna warna agak kebiruan gini lah ya, agak kebiruan seperti ini. Nah, seperti ini background colornya. Terus transformnya kita kasih scale, jadi ketika dia di hover nanti agak membesar dia ya untuk tombolnya seperti ini. Oke, kita sudah memasukkan dua ini, elemen untuk HTML-nya sudah selesai seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini nggak terjadi apa-apa ya. Di sini nggak terjadi apa-apa karena di sini belum kita masukin nih JavaScript-nya. Jadi tinggal kita masukin JavaScript kita untuk kita bisa merubah tampilan ini, tampilan dari slide-nya seperti ini bisa menjadi bergantian antara satu slide dengan slide lainnya. Nah, langsung saja sekarang kita masuk ke index.html. Kita tambahkan beberapa slide ya. Jadi kita tambahkan 2 slide lagi karena gambar kita ada 3. CTRL-C jadi sini. CTRL-V, enter CTRL-V. Nah, misalkan seperti ini. Kita ganti tulisannya di sini. Selamat datangnya misalnya kita ganti jadi belajar slider. Terus di sini kita ganti dengan HTML, CSS dan JavaScript. Nah,
Terus kita tambahkan lagi, misalnya belajar DOM. Terus dokumen object model di JavaScript. Nah, seperti ini. Kalau kita coba langsung ya di dalam web browser kita, nanti dia nggak akan tampil apa-apa, cuma satu. Dan kalau kita next sama pref nggak bisa gitu. Jadi sekarang kita tinggal bikin fungsinya biar dia lebih interaktif dengan menggunakan JavaScript. Sebelumnya kita cukupkan untuk aktifnya ini di satu aja ya, di satu slider ya. Slider yang lain kita hapus aja nih, aktifnya satu hapus, ini juga dihapus. Gambarnya kita ganti 2, ini jadi 3. Nah, seperti ini. Kita coba cek lagi. Oke, masih selamat datang ya, nggak bisa kita next, nggak bisa kita pref. Nah, sekarang tinggal kita gunakan fungsi ataupun DOM di dalam JavaScript kita. Jadi tinggal kita bikin sebuah file baru di sini ya. Kita buat file baru, new file, namanya script.js. Seperti biasa ya. Script.js-nya sekarang kita panggil dulu di paling bawah di sini. Script src, kita panggil script.js. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita masuk di script.js. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan scriptnya di script.js ini agar slider kita itu bisa bergantian tampilnya. Jadi yang pertama akan kita coba lakukan adalah membuat variabel, misalkan let slider ya, sliders, yang isinya adalah slide dari komponen HTML kita, yaitu kan slider kita ada 1, 2, 3. Kita juga coba panggil pakai let slider sama dengan dokumen .query selector all, karena slidernya banyak, lebih dari 1. Kalau misalkan komponen yang mau dipanggil itu cuma 1, kita cukup pakai query selector. Tapi karena kalau komponennya banyak, itu pakai query selector all. Nah, query selector all ini kita pakai petik slider gitu. Artinya query-nya, selektornya itu ada lebih dari 1. Kalau misalkan cuma 1, yang seperti contoh di bawah ini, misalkan let dot komponen ya, components. Dot components-nya kan cuma 1 nih di sini. Container. Sorry, bukan komponen, tapi container. Container, maka kita cukup pakai dokumen dot query selector biasa, petik titik dot strap container. Nah, perbedaannya yang atas ini dia mengambil lebih dari 1 elemen, yang bawah sini itu cuma mengambil 1 elemen yang pertama gitu. Nah, selanjutnya kita ambil juga elemen untuk tombol next sama tombol sebelumnya. Kita coba next btn dokumen.query selector, karena dia cukup 1 ya, titik nav titik next gini. Nah, kenapa titik nav titik next? Sama kayak di style.css tadi ya. Di sini titik nav titik next, karena di sini nav spasi next dan juga nav spasi pref sama aja. Nah, ini tinggal kita copy, kita taruh di bawahnya, kita ganti nextnya jadi pref. Ini juga kita ganti jadi pref. Oke, kita sudah mengambil 4 elemen. Sekarang kita cukup membuat 2 variabel lagi. Yang pertama yaitu variabel current index atau indeks yang sekarang, yaitu 0. Kemudian kita kasih let lagi untuk autoplay interval. Jadi kita sekalian bikin autoplay-nya, fitur autoplay. Jadi dia slidernya itu akan otomatis berjalan gitu, tanpa harus diklik. Nah, kalau ini sudah, kita tinggal bikin function untuk menampilkan slidernya. Jadi show slider, isinya adalah index di sini nanti parameternya. Nah, slidernya ini kita panggil sliders titik di sini untuk for each. Kemudian kita buat sebuah callback di sini ya, pakai lambda slide, i
terus kita buat seperti ini, kurung kurawal, terus di enter. Nah, ini kan sliders nih. Ini tambahin R ya, slider. Jadi slidersnya ini dia kan banyak tuh, lebih dari satu. Kita ambil komponennya, yaitu si slider ini. Jadi dari yang banyak tadi kita pecah menjadi beberapa karena menggunakan for each, diulang dia, perulangan. Terus kita ambil komponennya dan kita ambil untuk elemennya. Kalau sudah kita ambil komponennya, kita kasih slider titik class list titik, kita hapus semua yang ada kelas aktifnya. Jadi kita hapus kelas aktifnya di semua slider yang ini. Ini kan ada nih slider, nanti kita hapus kelas aktifnya menggunakan script di sini. Nah, kalau sudah, kita if jika di bagian dot container, di dot container dot childrennya bagian i. Nah, ini juga kita hapus untuk di dot container. Ini kita copy aja. Kita copy, paste, titik class list, titik remove, petik aktif. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah yang bagian if ini di bagian bawah sini ya, masih di dalam function show slider. Ini kan fungsinya kita tambahkan komentar menghapus kelas aktif di komponen slider dan dot container. Benar ya, dot container ya. Oh, dots container ya, ada S-nya. Jangan lupa ada S-nya di sini. Maaf, ada S-nya. Nah, dots. Ini berarti dots container. Nah, yang ini nggak apa-apa karena sama dari sini ya. Kalau mau kalian ganti juga nggak apa-apa, diganti di sini kasih S. Juga kasih S, juga kasih S gitu. Jadi tadi pakai S ya, dots container. Nah, kita hapus semua kelas aktif di komponen slider dan juga kelas dots container. Kenapa? Biar dia hilang gitu efeknya. Yaitu efek di opacity satu tadi yang ditampilkan. Nah, kalau sudah dihapus kelas aktifnya, di sini kita tampilkan baru nih. Tampilkan slider. Caranya dengan sliders pakai S ya. Index, bagian index yang mau ditampilkan. Class list titik add. Add-nya yaitu aktif. Nah, kalau sudah ini berarti sudah ditampilkan nih, dikasih kelas aktif. Selain dari slidernya, kita tambahkan juga bagian dots controller. If dots container, bukan controller ya, container ya, dot childrennya index, jika ada, ini kita copy aja. Ingat ya, tadi kan dot container nih, kita ganti, kita tambahkan S, jangan lupa. Ini kita tambahkan S, ini kita tambahkan S, ini juga, dan ini juga, biar gak error. Nah, di sini kita tinggal paste yang tadi, tinggal titik lagi add class list dulu, terus add, baru aktif gitu. Jadi kita tambahkan kelas aktif di dots container yang sesuai dengan index ya bagian yang ditampilkan atau show slider. Nah, kalau ini sudah, kita akan tambahkan untuk next slide-nya ya. Untuk next slide, jadi kalau diklik next, dia bakal next gitu. Kita bikin function next slide. Di sini next slide-nya dihapus ya. Nah, untuk nyari next next slider-nya itu gimana caranya? Kita pakai current index-nya kita ganti sama dengan, jadi kita tambahkan untuk current index plus 1 kita modulokan dengan total panjang dari slider kita. Jadi sliders titik length seperti ini. Tinggal show slider untuk current index gini. Jadi caranya itu kita tinggal tambahkan 1 plus 1 terus kita moduluskan dengan modulus sliders.length gitu.
panjang dari slidersnya. Kalau di sini ada 3 komponen, 1, 2, 3, berarti panjangnya ada 3 gitu. Nah, ini untuk next-nya. Kemudian kita bikin untuk pref-nya. Pref slider. Nah, untuk pref slidernya sama current index sama dengan di sini current index juga. Bedanya ini dikurang 1, terus ditambah juga dengan sliders titik length. Nah, baru dimodulkan juga dengan sliders titik length. Nah, gini. Tinggal kita show slider lagi. Current index. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal tambahkan untuk event listener ya dari next button dan juga pref buttonnya. Di sini untuk next btn.add event listener, yaitu klik. Ketika dia diklik, kita berikan di sini event listenernya ya. Kita berikan seperti ini. Oke. Kita berikan function ya, ini shortcut function. Di sini kita bisa langsung next slider seperti ini. Begitu juga dengan pref-nya. Pref slider pref btn ya. Pref btn ada di event listener sama kita kasih klik juga, koma shortcut function yang kita panggil seperti ini. Tinggal kita kasih pref slider, selesai. Nah, harusnya sudah selesai ya. Ini sudah bisa kita coba untuk klik next sama pref-nya. Kita coba refresh, kita klik next. Nah, dia akan berganti. Next berganti. Kalau sebelumnya, nah seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah berhasil kita buat untuk next maupun pref. Tinggal kita tambahkan untuk autoplay-nya biar dia jalan secara otomatis. Nah, untuk fitur autoplay-nya di bawah sini kita bisa panggil function-nya ya. Kita bisa bikin function start autoplay seperti ini. Start autoplay-nya parameternya kita hapus. Kita masukkan autoplay interval sama dengan set interval seperti ini. Nah, kita panggil untuk next slidernya, kan dia kan slider yang akan muncul ke depan gitu. Terus ini functionnya yaitu yang ini kita panggil. Nah, terus setiap berapa detik, misalnya setiap 5 detik gitu. Jadi setiap 5 detik dia akan mengeksekusi function next slider ini. Setelah itu di bawahnya kita bikin function juga untuk reset autoplay. Nah, reset autoplay ini fungsinya buat apa? Jadi ketika kita klik next-nya atau kita klik pref-nya, dia itu nanti akan ke reset lagi gitu intervalnya. Jadi nggak, misalnya gini, nanti kita coba ya tanpa reset autoplay sama menggunakan reset autoplay. Ini kita menggunakan clear interval, yaitu autoplay interval variabelnya. Setelah itu kita start lagi, start autoplay. Nah, kita coba ya menggunakan autoplay ini. Jadi kita tinggal panggil autoplay-nya di bawah sini, start autoplay. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil ya. 5 detik. Nah, kalau misalkan kita tanpa clear intervalnya, misalnya nih ya, mendekati angka 4, kita next. Nah, dia akan langsung ke next lagi gitu. Kita coba lagi, next. Sebelum 5 detik, nah dia langsung otomatis berubah lagi karena nggak kita clear intervalnya. Makanya perlu kita clear di sini menggunakan reset autoplay. Nah, reset autoplay-nya ini kita bisa gunakan di sini. Reset autoplay, dan di bawah sini juga reset autoplay seperti ini. Jadi ini reset autoplay dan ini reset autoplay juga. Jadi kita bisa menambahkan reset autoplay-nya ketika tombol next-nya dan juga tombol pref-nya itu ditekan, sehingga dia intervalnya itu ngulang lagi dari 5 detik lagi gitu. Nah, kalau ini sudah
sekarang yang terakhir kita tinggal tambahkan untuk dots-nya ya, atau titik-titiknya yang di bagian bawah sini. Kita tambahkan titik-titiknya. Nah, untuk menambahkan dots-nya, kan di sini kan sudah ada nih dots container. Dan di sini juga kita sudah tambahkan dots container ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi untuk navigasi dots containernya ya. Bawah sini kita bikin function. Namanya misalkan create dots atau titik-titik ya. Nah, di sini sliders. Nah, seperti ini. Dot for each. Nah, sama kayak yang di atas tadi, kita menggunakan lambda. Tapi kali ini lambdanya yang pertama kosong ya, karena kita nggak pakai komponen slidernya. Jadi kita kasih underscore, koma, index atau i. Setelah itu spasi, buat seperti ini, kurung kurawal, dan enter. Kita bikin komponen untuk dotnya. Let dot sama dengan dokumen dot create element. Kita bikin elemen baru menggunakan span. Setelah itu dotnya kita berikan class list titik add, yaitu dot seperti ini. Setelah itu dotnya kita berikan add event listener. Jadi ketika dia diklik ya, maka kita berikan sebuah current index, yaitu i yang ini. Nah, indeksnya dari si slidernya ini. Terus kita kasih show slider current index. Setelah itu kita reset autoplay-nya. Nah, biar sama kayak gini juga. Yang reset autoplay ini juga. Nah, kalau sudah, kita tinggal tambahkan si dotnya ini, dots container, titik append child. Jadi kita masukin nih komponen elemen si dotnya ini. Ya, dotnya ini. Jadi kan dots container kan di sini nih. Nah, ini kan kosong ya, nggak ada isinya apa-apa. Nah, itu kita tambahkan elemennya lewat sini, lewat ini. Nah, ini. Kita tambahkan elemennya, kita kasih kelasnya, kita kasih listenernya, setelah itu kita append ke dalam dots containernya. Di bawah sini juga kita kasih show slider untuk ke current index, seperti ini. Untuk membuat dotsnya sudah, tinggal kita panggil di atasnya start autoplay, create dots, dan harusnya ketika ini kita simpan, kita coba jalankan, maka di bawah sini ada dotsnya di bawah sini nih. Nah, seperti ini. Ketika kita klik, kita next, kita pref. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah slider dengan HTML, CSS maupun JavaScript. Jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.